Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan awali bagian kita. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah kita atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pernahkah Anda berangkat dengan cara yang demikian? Artinya kita pergi atau Bapak Ibu saudara sekalian pergi tanpa mengetahui kemana akan pergi atau kemana yang akan dituju. Satu hal yang mungkin kita pikir tidak masuk akal, ya. Seorang pergi tidak tahu kemana perginya. Seperti Bapak Abraham, umpamanya dia ditanya oleh seseorang di jalan, Pak Abraham mau kemana? Dengan rombongan yang demikian banyaknya. Abraham menjawab mungkin tidak tahu. Ya. Kita berpikir apa-apaan nih? Ya. Apa maksudnya? Ya. Itulah yang terjadi. Apa yang dapat kita harapkan dengan satu tindakan seperti itu? Keluar dari satu tempat, meninggalkan tempat, mau kemana tidak tahu. Ya. Dikatakan tadi, ia Abraham berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Dia hanya bergantung kepada pimpinan Tuhan saja. Apakah yang dapat kita harapkan dengan tindakan kita itu? Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Kemana? Di sana nanti ada apa? Dalam perjalanan apa yang akan ditemui? Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian apa yang akan dihadapi? Semuanya serba gelap. Sikap inilah yang akan membuat Anda terus merasa tidak mengerti, karena Anda tidak mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh Tuhan selanjutnya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, setiap kali kita bangun pagi,
ada kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita tidak mengerti apa sebenarnya akan terjadi. Hari itu kita bangun, hari itu kita ada, tapi kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan itulah yang Tuhan ingin lakukan terhadap kita, anak-anaknya. Janganlah kita khawatir ya, tentang hidup kita. Janganlah kita khawatir tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Seperti hanya berikutnya bangsa Israel, dia harus pergi meninggalkan Mesir. Kemana? Dia tidak tahu tempat yang akan dituju itu seperti apa. Ya. Begitulah juga dengan Bapak Abraham. Dia tidak tahu tempat yang akan dituju itu seperti apa. Tidak punya gambaran. Tentu ya, muncul kekhawatiran di dalam diri Abraham. Kalau itu kita pun juga seperti itu. Dalam Lukas pasal 12 ayat 22, di situ disampaikan, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Ya, kalau saya singkat seperti itu. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, dan jangan kamu khawatir pula tentang tubuhmu. Dengan kata lain, janganlah kamu mengkhawatirkan hal-hal atau merisaukan hal-hal yang akan terjadi. Sudahkah Anda bertanya kepada Allah tentang tindakan yang akan dilakukannya? Sudahkah kita bertanya kepada Allah tentang apa yang Tuhan itu akan lakukan bagi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tidak pernah memberitahukan kepada kita detail-detail daripada perjalanan hidup kita. Kamu nanti akan menghadapi ini, kamu nanti akan mengalami begini. Tuhan tidak pernah menceritakan itu sebelumnya. Tetapi sekalipun Tuhan tidak memberitahu kepada kita bagaimana perjalanan hidupku, apa yang aku akan temui, apa yang aku akan hadapi, percayalah, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Memang sejak semula Tuhan tidak pernah memberikan satu janji. Ya, ikutlah aku, kamu akan enak. Ikutlah aku, kamu akan bahagia. Tidak. Tetapi satu hal yang Tuhan itu kerjakan di dalam kehidupan kita adalah Dia menyertai perjalanan hidup kita. Dia menyertai kemanapun, ya, bagaimanapun keadaan yang akan kita lewati, Dia sudah ada di tempat itu terlebih dahulu. Malaikatnya menyertai kita, Dia berjalan di depan kita. Ya. Dia akan melakukan jauh sebelum kita berangkat, selama dalam perjalanan kita, beberapa kilometer katakanlah, sebelum kita sampai ke tempat itu, jalan yang kita akan lewati, Tuhan sudah ada di tempat itu lebih dahulu. Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan, apa yang Dia akan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, percayalah,
bahwa Allah yang Anda kenal itu tidak pernah berubah. Ya. Tuhan Allah yang kita kenal itu tidak pernah berubah. Dengan satu catatan, apabila kita selalu dekat dengan Dia, dekat dengan Dia, Bapak Ibu saudara sekalian, lakukan apa yang Tuhan itu mau kerjakan bagi kita. Ketika kita mendengar suaranya, mendengar perintahnya, tidak usah kita banyak bertanya, bagaimana Tuhan, dan bagaimana. Tetapi lakukan seperti Abraham. Dia keluar dari negeri Ur Kasdim, keluar dari Mesopotamia. Dia berjalan, dan berjalan. Tuhan ada di depan dia. Sepanjang perjalanan Tuhan menyertai dia. Satu hal, biarlah kita, Anda selalu bersedia untuk berangkat dalam ketergantungan kepada Allah. Maka hidup Anda akan memiliki suatu pesona yang kudus, yang sangat memuaskan. Selama kita memiliki satu hal pengertian bahwa dalam perjalanan hidupku ini Tuhan menyertai aku, kita tidak perlu khawatir. Tidak ada alasan bagi kita. Bergantunglah di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Dia. Terlebih pada masa-masa seperti sekarang ini, kita semua menghadapi virus, ya, masalah ekonomi. Percayakanlah hidup kita ini kepada Dia saja. Jangan kita khawatir, karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia adalah Yehova Jireh, dan Dia juga Yehova Rafa. Dia juga Yehova Shalom. Tuhan memberi damai, Tuhan menyediakan, Tuhan pun juga menyembuhkan. Kita harus belajar melalui keyakinan. Kita harus mengenal Dia. Siapa Dia? Dialah Tuhan yang menciptakan semesta alam. Dia mampu memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau masih tetap setia menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memimpin kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di setiap musim hidupku.
angkat suara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
syukur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan yang selalu memelihara hidup kita sampai saat ini. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, kalau Engkau sampai saat ini menyertai hidup kami dan Engkau selalu bersama dengan kami Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sebab firman katakan bahwa Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami yang saat ini mengalami musibah di mana-mana sampai seluruh dunia Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan semua ini, sepengetahuan Engkau Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah bagi anak-anak-Mu di dalam menghadapi situasi saat ini. Apa yang kami hadapi Tuhan di dalam hidup kami, hari lepas hari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan menjawab segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Kami percaya Engkau menyertai bangsa kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami sejahtera, damai sejahtera yang dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan juga beri Presiden kami kekuatan, kesehatan yang dari Engkau. Biarlah di dalam memimpin bangsa kami ada kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota kami, kota Semarang, dalam tangan kuasa Engkau. Kami percaya Engkau ada di kota kami Tuhan, karena Engkau ada di kota kami, sehingga kota kami akan aman, damai, sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan juga bagi dokter, para medis yang saat ini mengatasi sakit penyakit yang ada di mana-mana Tuhan. Biar Tuhan pakai dokter-dokter, Tuhan pakai perawat-perawat, Tuhan beri perawat dan dokter kekuatan yang dari Engkau, kesehatan yang dari Engkau, perlindungan yang dari Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, karena kuasa-Mu melingkupi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak akan mengalami sakit penyakit yang melanda saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa Engkau. Sidang jemaat-Mu yang ada di Campiran Tuhan khususnya, Tuhan berkati, Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan hari lepas hari. Kami percaya Engkau menyertai mereka satu persatu, apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, cukupkan apa yang kami butuhkan tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat rohani jasmani yang dari Engkau ada dalam sidang jemaat-Mu yang Kau percayakan hamba-Mu di cangkiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai, melingkupi kami semua, sehingga penyakit apapun tidak bisa menyentuh pada anak-anak kami dan saudara-saudara kami seiman yang ada di cangkiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup bagian ini. Terima kasih Bapa, sampai pada akhirnya Engkau tetap setia menyertai kami. Kedangkan tangan-Mu kiri dan kanan atas kami Tuhan, untuk memberkati kami dan memberi umur panjang pada kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal
mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.